Kita ada di segmen terakhir, Arah Angin TVRI membahas terkait dengan prahara minyak kita. Tadi Bang Soleh menggarisbawahi beberapa hal, begitu saya langsung minta tanggapan dari Mas Tulus. Mas Tulus, terkait dengan Bang Saleh tadi katakan mekanisme bisnis yang baik untuk bisa memberikan subsidi ke masyarakat, lalu juga hubungan pemerintah dan bisnis harus juga dilihat, dan juga tadi terkait dengan beberapa hal lain yang kemudian terkait revisi dari kebijakan yang juga harus kemudian regulasi yang harus juga dilakukan begitu. Mekanisme yang baik untuk memberikan subsidi ke masyarakat seperti apa kalau dari YLKI? Ya, secara konsep kan pemberian subsidi itu kepada personnya, kepada orangnya. Kepada orangnya? Ya, by name, by address. Cuma masalahnya sampai detik ini kalau kita bicara itu resiko tingginya adalah data yang ada apakah sudah nggak valid. Valid atau tidak. Masalah data lagi ya? Ya, sekalipun data yang dikelola oleh BPS misalnya. Karena persoalannya di situ atau oleh Kemensos. Ya, kalau itu belum beres soal data, itu menjadi masalah. Kalau kita diberikan juga pada orangnya, yang artinya bahwa secara teori bahwa itu harus diberikan kepada orangnya, alamat lengkap, nama lengkap dan lain sebagainya, tetapi dengan prasyarat datanya harus betul-betul valid, harus ada verifikasi dan segala macam sehingga lagi-lagi tidak salah sasaran dan lain sebagainya. Nah ini kita sampai detik ini negara ini belum beres soal bicara soal data. Ya. Nah yang kedua saya ingin menyoroti soal bahwa kasus penyunatan minyak kita itu jangan dilihat secara mikro saja, tapi juga secara makro. Secara makro artinya? Dalam arti sasi hulu. Jangan-jangan seperti tadi, ketika ini kan DMO dari pengusaha sawit kan, jangan-jangan mereka juga menyunat, tidak memberikan sesuai dengan porsi yang dimandatkan oleh negara. Ya, sehingga akhirnya ngefek kepada hilir. Ya, berani nggak pemerintah, DPR juga mengaudit itu? Perusahaan-perusahaan ya? Bukan, ya perusahaan yang memberikan DMO tadi. Apakah benar sebesar 20%? Saya menduga sejak awal bahwa mereka tidak ikhlas dalam memberikan DMO. Karena apa? Karena di pasar internasional harganya lebih ciamik, lebih bagus. Kok kemudian dipaksa ada DMO dan segala macam. Nah itu harus diaudit dari hulu. Jadi bukan hanya soal labeling, penegakan hukum, tapi hulunya tidak ada yang berani mengutak-atik. Oke, kerugian masyarakat terkait dengan hal ini? Ya jelas rugi dong, karena kan kita kan kayak paradoks ya, kita negeri kayak sawit, tetapi tata kelolanya amburadul. Hitung-hitung dari LKI berapa besar begitu, Mas Tulus? Apa yang berapa besar? Terkait dengan kerugian dari masyarakat. Wah ya enggak, belum. Itu nanti tugas Komisi 7 untuk tugas Komisi 7 sekalian tadi apakah benar bisa mengusut pemerintah untuk kemudian membuka, apakah benar 20% ini diberikan DMO. Saya langsung ke Pak Sam. Pak Sam, apakah berani juga pemerintah untuk kemudian bisa mengusut begitu perusahaan-perusahahan dari CPO, apakah benar ini 20% DMO diberikan begitu terkait dengan konsumsi domestik? Baik, jadi dalam menghadapi bulan Ramadan ini, sebelum seminggu sebelumnya kita sudah mengidentifikasi, sudah diskusi dengan teman-teman pengusaha, ada indikasi ke sana yang sekarang masih dalam proses ya. Misalnya yang sederhana, tadi disampaikan pengusaha langsung mengemas sendiri DMO-nya langsung, tidak ada produsen yang lainnya, sehingga tidak ada kontrol di situ apakah betul 20% sudah diberikan atau belum. Dan misalnya itu contoh itu bisa terjadi sehingga kalau itu tidak ada pihak lain yang melakukan pengemasan misalnya, sehingga tidak ada kontrol kita itu betul nggak 20%, karena dilakukan sendiri kan, nggak ada ya internal. Nah seperti itu misalnya contohnya bisa saja terjadi yang nantinya salah satu yang akan coba kita kontrol supaya dipastikan 20% ini bisa dilakukan dengan benar gitu ya. Tapi secara umum, teman-teman semua, masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir ya. Dari segi ketersediaan sudah cukup, dan jangan lupa ini adalah kebijakan Bapak Presiden yang luar biasa, mengikuti juga seperti tarif listrik yang sudah turun, kemudian tiket yang juga turun, jalan tol juga tarifnya sudah turun, pupuk turun, naik lagi 2 kali lipat kita jumlahnya ya. MBG ini semua adalah kebijakan Pak Presiden yang memang yang pro rakyat yang ingin segera dilaksanakan. Bahwa ada kekurangan, itu yang kita akan perbaiki ke depan, supaya visi Presiden, cita-cita Presiden untuk mensejahterakan masyarakat kita itu bisa kita lakukan ke depan. Ya. Khususnya yang dalam waktu dekat ini adalah menghadapi
Lebaran yang pada bulan Ramadan ini. Tapi untuk pengawasan, kita sudah mulai identifikasi bersama dengan Satgas Pangan dan juga tentu di bawah koordinasi Menko Pangan ya. Ke depan mudah-mudahan ini bisa kita cegah lah penanganan semacam ini. Baik, siap. Mas Hidayat menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan? Saya ingin Singkat saja. mengatakan begini. Pertama, boleh saya lihat kemasannya. Oke. Ini ada kemasan ini menarik ya. Mas Jaya di sini tertulis ya. HET-nya adalah 15.700 di print. Mas Jaya belinya berapa? Untuk yang kemasan 18.000, untuk yang botol 19.000. Saya ingin mengatakan begini, bisa nggak kita sebagai publik ya dibantu oleh pemerintah? Kalau ditulis HET 15.700, ya 15.700 lah di pasaran. Ini buat apa kita ditulis? Jadi kita ini seperti orang yang munafik begitu loh. Sudah ditulis tapi kita mau juga memberi apa istilahnya ditawarkan dengan harga yang lebih tinggi. Ini kan untuk menyadarkan masyarakat bahwa kalau Anda mendapatkan harga di atas ini Anda tolak. Nah, bisa nggak kita punya satu mekanisme pengawasan dahsyat ya bahwa HET ini benar-benar HET. Karena ingat loh, yang membeli minyak kita ini hanya ada di pasar tradisional. Nanti kalau kita tolak, pedagangnya beli di TV aja, Mas. Nah itu jadi persoalan kan. Berarti ada biaya distribusi, ada biaya keuntungan pedagang-pedagang di pasar yang harusnya sudah di-cover dalam HET ini. Dan saya kira pemerintah sudah meng-cover ini. Jadi saya pertama ingin menyampaikan ke Mas Daulay, DPR kita juga kepada pemerintah, bisa nggak kita konsisten dengan ini? Satu. Yang kedua, Bapak bisa nggak aparat kita tidak hanya menangkap mereka orang kecil ya, seperti hanya satu orang yang pemilik gudangnya saja, yang inisialnya AWI itu ya. Kita bisa nggak memeriksa ini? Kalau menurut saya ini jelas sekali ada campur tangan produsen CPU dalam kesalahan secara nasional ini. Jadi benar-benar di hulunya tadi. Di hulunya tadi. Benar karena 20% ada Permendak demo? 18 tadi nomor 2024 itu mengatakan bahwa kalau Anda ingin mengekspor, Anda harus suplai minyak namanya minyak kita. Berarti kan mereka yang mengawasi, kemudian mengisi dalam minyak kita itu dan menjual di masyarakat sebagai bagian obligasi mereka kalau mereka mau ekspor. Nah artinya bisa nggak kita cari nih kira-kira dari produsen CPU ini siapa yang nakal, yang kira-kira dia mengemasnya tidak sesuai dengan aturan. Ke dalam Permendak itu disebutkan minyak kita yang dia boleh dipasarkan bisa 500 mili, bisa 1 liter, bisa 2 liter, bisa 5 liter. Nah ini kita baru bicara yang 1 liter nih. Gimana yang 500 mili, yang 2 liter, yang 5 liter? Jangan-jangan ini semua disunat. Dan kalau ini ceritanya, yang nyunat ini kan pasti by control. Karena mereka obligasi. Kalau mereka tidak menyuplai minyak kita, mereka tidak punya jatah ekspor. Kalau mereka misalkan 1.000 ton dijadikan minyak kita, dikonversi berapa, berarti mereka punya sekian ton untuk ekspor. Nah kalau mereka melaporkannya tidak sesuai, kan mereka mendapatkan keuntungan ekspor lebih tinggi. Nah, saya kira yang kayak begini menurut saya pemerintah perlu mencari tahu. Saya syukur-syukur sih dalam waktu dekat ya supaya publik puas. Ini ada tersangkanya perusahaan-perusahaan produser CPO itu yang kemudian diinvestigasi bisa jadi melakukan kenakalan seperti ini. Jadi dia sengaja mengurangi supaya dapat jatah ekspor yang lebih besar. Padahal kemudian DMO-nya tidak sesuai. Dugaan saya begitu. Oke, kita tunggu ketegasannya seperti apa begitu. Apakah benar-benar berani untuk sampai mengusut hingga hulunya? Jadi harus dicari aktor besarnya. Aktor besarnya, itu yang harus dicari. Kecil. Aktor besarnya harus dicari, Bang Saleh. Ya. Dan nanti tentu DPR kan juga punya perhatian besar terkait ini dan juga sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat dengan pemerintah yang menangani secara langsung. Dan insya Allah kita harapkan ada progres besar yang bisa kita kerjakan, terutama kepolisian yang saya kira juga perannya tidak bisa kita nafikan untuk menuntaskan masalah dan menghukum mereka yang tentu secara terbukti bersalah atas apa yang terjadi saat ini. Hal yang mudah untuk mencari aktor besar atau hal yang susah? Saya kira susah gampang. Susah gampang. Ya, gini. Sebetulnya begini cara menjawabnya yang paling tepat menurut saya. Pelaku-pelaku kriminal besar yang selama ini kadang-kadang kita tidak sangka kalau pemerintah bisa menemukan atau polisi menemukan, ternyata mereka bisa menemukan. Apalagi yang hal-hal ini sebetulnya kan sehari-hari kelihatan dan itu bisa dirunut saya kira. Bisa dirunut sampai kepada dasarnya nanti akan kelihatan siapa sesungguhnya bertanggung jawab begitu. Tapi kadang-kadang sebaliknya juga sih. Ada yang besar yang kelihatan besar, tahu-tahu nggak kelihatan di mana. Tapi kita berdoa ini kan, karena ini sudah jadi perhatian semua masyarakat kita dan Presiden Prabowo saya tahu punya komitmen besar untuk memberdayakan masyarakat kecil. Saya kira ini akan menjadi prioritas utama beliau. Bang Tulus, terakhir singkat saja. Ya saya kira tadi bentuk
ketidakhadiran negara secara utuh dalam proses ini. Ya, masuk masyarakat kecil yang untuk urusan perut saja sampai detik ini masih bermasalah. Mulai dari gas LPG, kemudian minyak kemarin BBM sampai minyak kita. Ini paradoks di negeri minyak. Ya. Paradoks di negeri minyak, ironi di negeri penghasil sawit yang terbesar di seluruh dunia tadi yang sudah digarisbawahi oleh Pak Sam. Ada pesawat kertas yang kemudian berisi sejumlah harapan terkait dengan arah angin kemana nantinya, begitu terkait dengan prahara minyak kita apakah juga bisa diselesaikan. Saya akan bacakan harapan dari masing-masing narasumber. Dari Mas Hidayat, rakyat kecil harus dimuliakan karena suara mereka adalah suara Tuhan, begitu. Lalu juga ada Bang Saleh, mari kita ciptakan masyarakat yang berdaya dan sejahtera melalui kerja keras, lalu kerja ikhlas dan juga cerdas, dan juga dari Mas Tulus, segera berdayakan masyarakat konsumen Indonesia. Itu yang menjadi harapan. Kalau ke Pak Sam, karena posisinya daring, apa yang menjadi harapan terkait dengan prahara dari minyak kita agar selesai secara tuntas begitu? Singkat saja Pak Sam. Baik. Jadi saya kira Pak Presiden Prabowo komitmennya sudah jelas. Pembelaan, keperpihakan kepada masyarakat itu sangat jelas ya. Tadi disampaikan juga Pak Soleh. Nah, tinggal kita berharap semua pihak untuk bersama-sama Presiden ya, untuk mengurusi masyarakat kita, rakyat kita bersama-sama. Karena tidak mungkin kalau hanya pemerintah saja itu akan usahanya sangat luar biasa keras. Tapi kalau kita bersama-sama mendukung cita-cita Presiden, insya Allah saya kira ke depannya kita akan lebih sejahtera lagi masyarakat kita, dan semua kekurangan-kekurangan ini bisa kita atasi bersama-sama gitu. Oke, baik. Karena bukan semata-mata takaran minyak kita yang kemudian berkurang, tapi kemudian ini menjadi warning, menjadi ujian bagi kita semua, bagi pemerintah untuk kemudian bisa melahirkan sebuah sistem yang baik, sistem yang juga melindungi masyarakat, sistem yang pro pada rakyat juga. Kita tunggu arah angin dari prahara. Jadi satu lagi yang penting, Pak Presiden Pak Prabowo sekarang sangat tegas. Siapapun yang masyarakat siap-siap. Baik. Kita tunggu seperti apa kemudian arah angin dari prahara minyak kita ini. Kita akan terbangkan sesuai dengan harapan dari masing-masing narsum pesawat kertas kita di kesempatan malam hari ini. Dan terima kasih sekali lagi Mas Sam, Pak Sam, terima kasih Mas Tulus, terima kasih Mas Hidayat, terima kasih Bang Saleh, terima kasih sudah hadir di studio TVRI untuk kemudian berdiskusi di malam hari ini. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.